panitia. Mungkin teman-teman sekalian peserta LKMM Pratd untuk segera menepati dan menaati tata tertib dan juga SOP peserta LKMM Pratd. Setelah teman-teman tadi sudah istirahat, sholat dan juga makan, setelah ini mungkin akan ada agenda selanjutnya yaitu FGD selanjutnya dan juga materi. Jadi teman-teman dipersiapkan, jangan lupa materi-materi yang tadi dan juga apa saja yang teman-teman dapatkan itu dicatat saja, jangan sampai hilang, karena juga teman-teman nanti akan ada ditanya lagi untuk mereview hari ini sudah dapat apa saja. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman nanti untuk selanjutnya terus aktifannya ditingkatkan lagi, karena juga teman-teman ini adalah pengimplementasian dari teman-teman, proses teman-teman dari TOF, Ameliore maupun staf magang. Dan juga banyak kegiatan lainnya yang teman-teman sudah ikuti. Jadi mungkin bisa dibantu rekan panitia untuk sambil ngecek teman-teman peserta Pratd-nya. Mungkin bisa dilihat teman-teman yang masih belum menampilkan wajah secara jelas di layar, untuk segera menampilkan wajah yang jelas di layar untuk memenuhi tata tertib dan juga SOP peserta Pratd. Baik teman-teman sekalian, segera menyalakan kameranya dan juga backgroundnya untuk dipasang kembali. Bagi teman-teman yang belum memasang ataupun yang masih kendala untuk backgroundnya, silakan hubungi PJ kelompok teman-teman untuk berkoordinasi. Dan nanti akan disampaikan kepada panitia untuk kendala teman-teman yang sedang teman-teman hadapi. Baik teman-teman. Teman-teman yang lain mungkin bisa dicek lagi kehadiran dari tiap-tiap kelompok teman-teman yang sudah hadir. Jika ada yang masih belum hadir, silakan dihubungi untuk segera hadir di room utama Zoom LKMM Pratd 2020 ini. Untuk segera hadir lalu mengikuti acara LKMM Pratd ini. Silakan teman-teman 2020 peserta Pratd untuk segera masuk ke dalam Zoom utama dan juga menaati dan melakukan tata tertib dan juga SOP yang sudah diberikan oleh panitia. Karena sekali lagi saya ingatkan kembali bahwasanya jikalau peserta tidak menaati dan juga tidak melakukan tata tertib maupun SOP, kami akan memberikan sanksi kepada peserta yang melanggarnya. Baik teman-teman sekalian, mungkin rekan-rekan panitia bisa minta tolong kita sambil ngecek teman-teman yang ada apakah sudah menaati tata tertib dengan baik apa belum. Sembari dicek juga teman-teman kehadiran tiap kelompoknya, bahwasanya jangan sampai kehadiran teman-teman ketika pagi tadi berkurang. Ketika ada 160 orang maka harus diakhiri dengan acara dengan peserta 160 orang tanpa terkecuali. Jikalau memang ada yang izin atau kendala atau ada sesuatu yang membutuhkan untuk keluar dari Zoom utama, silakan koordinasi dengan ketua kelompok dan juga pembina kelompok atau PJ kelompok agar nanti disampaikan kepada panitia supaya teman-teman tidak mendapatkan sanksi. Baik teman-teman, masih ada yang wajahnya belum tertampil di layar dengan jelas, silakan tampilkan wajah kalian dengan jelas karena sebagai bentuk dari tata tertib dan juga SOP. Baik teman-teman, nanti akan ada
materi dari pemateri tentang critical thinking, dan juga ada FGD selanjutnya yang dimana di forum group discussion ini juga bersangkut paut juga dengan critical thinking, dimana critical thinking adalah berpikir kritis, dimana teman-teman bisa berpikir secara kritis terhadap semua isu, terhadap semua masalah yang ada di sosial maupun kehidupan teman-teman sendiri. Bahkan tidak hanya di lingkungan luas, tapi juga teman-teman bisa berpikir secara kritis tentang masalah yang teman-teman hadapi di lingkungan terdekat teman-teman. Teman-teman bisa mengambil berbagai sudut pandang untuk mencerna atau dan juga memikirkan mana jalan yang terbaik, solusi yang terbaik untuk kedepannya. Ini sangat bermanfaat bagi teman-teman ketika mendapati masalah-masalah di kedepannya. Tak hanya soal keorganisasi, akademisi, maupun prestasi. Ilmu-ilmu seperti ini sungguh penting bagi teman-teman untuk dilaksanakan ataupun dilakukan atau membantu teman-teman dalam menemukan jalan tengah. Mungkin di sana juga masih ada teman-teman yang belum menyalakan kameranya. Kami ingatkan sekali lagi bahwasanya sanksi dari panitia tegas. Kali ini jikalau teman-teman masih ketika kami sudah peringatkan belum, juga akan kami lempar kepada waiting room. Jikalau di waiting room kesalahan teman-teman tidak bisa dimaklumi, maka teman-teman akan di-kick dari room Zoom ini. Jika teman-teman di-kick dari room Zoom ini, maka teman-teman tidak akan bisa masuk lagi ke room Zoom ini karena teman-teman sudah di-banned dari room Zoom ini, sehingga teman-teman tidak bisa mengikuti kegiatan Pratede sampai berakhir. Baik, di sana masih ada teman-teman yang belum menyalakan kameranya. Mungkin bisa dibantu, mungkin bisa dicari nama-namanya rekan panitia. Di sana ada Helmi. Silakan Helmi, lalu juga ada Dandi, ada Puspita. Silakan teman-teman segera menyalakan kameranya dan melakukan dan menaati tata tertib yang sudah diberikan oleh panitia kepada peserta Pratede. Jika teman-teman masih belum bisa melakukannya, maka kami mohon maaf teramat sangat kami terpaksa untuk menindak teman-teman sekalian. Ada Fitri Ariska, Julius. Mengingat kami dan juga kita akan melanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu materi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi critical thinking yang disampaikan nanti oleh Mas Arsi Akbar. Tapi diingatkan sekali lagi kepada teman-teman yang belum menyalakan kameranya, kami akan menindak tegas teman-teman yang belum menyalakan kameranya. Silakan dinyalakan kameranya, lalu mengikuti dan menaati tata tertib dan SOP yang sudah diberikan oleh panitia kepada peserta. Teman-teman sekalian, untuk peserta LKMM Pratede, silakan untuk menyalakan kameranya. Sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya atau agenda berikutnya, yaitu materi. Materi kali ini tentang critical thinking yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ini sangat bermanfaat bagi teman-teman untuk menghadapi setiap masalah, untuk mencari jalan tengahnya, untuk mencari solusinya. Sangat penting bagi teman-teman untuk bisa berpikir secara kritis, mengambil beberapa sudut pandang untuk menemukan jalan tengah dan solusinya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke agenda dan sesi selanjutnya, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Mas Muhammad Arsi Akbar dan juga moderator. Untuk pemateri Mas Muhammad Arsi Akbar dan juga moderator, waktu dan tempat kami persilahkan.
Ya, terima kasih Prima ya selaku MC pada kegiatan hari ini. Kali ini forum akan saya bawa ya perihal materi critical thinking yang akan disampaikan oleh Mas Arsy ya. Sebelumnya, apakah Mas Arsy sudah ada di room? Iya, ada. Iya, bagaimana Mas Arsy? Mungkin bisa cek sound dulu. Halo, jaringan suara saya. Oh iya, oke. Sudah masuk Mas Arsy. Oh ya. Karena tadi saya sudah perkenalan, mungkin dipersilahkan. Sebelumnya gimana Mas Arsy? Apakah dalam kondisi sehat walafiat sekarang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Mas, mungkin bisa langsung perkenalan saja Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan ya. Nama saya Muhammad Arsy Akbar. Saya dari angkatan 2018. Dan diamanai dari sama teman-teman panitia buat ngisi materi critical thinking. Langsung dimulai aja berarti ya, Jalan ya. Oke Mas, ya dipersilakan. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini saya diamanai sama teman-teman panitia buat mengisi materi critical thinking. Tapi sebelumnya mungkin di sini saya bakal ngambil 15 menit waktu dari kalian aja, gak lama-lama aja buat ngisi materi. Jadi teman-teman juga pasti jenuh ketika nanti saya menyampaikan dalam waktu yang sangat lama. Di sini sih saya ingin lebih ke sharing ya, karena teman-teman juga pasti sudah sering mendapatkan materi tentang critical thinking. Jadi ketika nanti saya membawakan materi tentang critical thinking, nanti teman-teman bakal bosan dan jenuh, dan nantinya bakal gak mau dengerin materi yang bakal saya bawakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya, sharing. Jadi next, tak tolong next. Nah, di sini saya akan sharing perihal 3 poin ini ya. Jadi pembahasan siang ini tentang critical thinking, creative thinking, dan design thinking. Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya, critical thinking dan juga creative thinking. Mungkin yang aneh kata-kata baru di sini tentang design thinking. Apa sih design thinking ini? Dan design thinking ini masuk ke dalam creative thinking atau critical thinking? Next. Nah, jawabannya kalau emang creative thinking, critical thinking, design thinking ada bedanya di sebelah mana? Dan design thinking ini masuk ke dalam creative thinking atau critical thinking? Next. Nah, dan jawabannya ini bukan di keduanya. Karena design thinking ini berada di tengah-tengah creative thinking dan juga critical thinking. Nah, inilah yang menjadikan keindahan proses design thinking itu sendiri. Karena design thinking ini mengharmonisasikan creative thinking dan critical thinking menjadi pola pikir yang berbeda. Seperti apa perbedaannya? Nah, dalam menjalani seluruh proses design thinking ini, kita harus secara konsisten tuh beralih dari creative thinking ke critical thinking. Tetapi nggak sesimpel kita menggunakan kreatif, lalu kritikal, maupun sebaliknya. Kenapa? Karena dalam design thinking itu sendiri prosesnya harus bolak-balik, sehingga kita harus menggunakan keduanya secara terus-menerus. Contoh nih, next. Nah, tahapan-tahapan dalam menjalankan proses design thinking, di sini ada empathize, define, dan ideate. Jadi empathize ini lebih ke empati kita. Bagaimana cara kita menganalisis keadaan di sekitar kita, dari yang terdekat kita. Nah, dalam menjalankan tahap yang pertama ini, kita membutuhkan proses creative thinking. Kenapa membutuhkan creative thinking? Karena di sini kita dituntut untuk mengeksplorasi informasi sebanyak-banyaknya tentang permasalahan yang ada di sekitar kita nih. Contoh, mungkin teman-teman juga sering mengalami permasalahan di dalam angkatan teman-teman sendiri. Nah, setelah teman-teman selesai nih mengeksplor informasi
udah ketemu nih problem masalahnya, ketemu masalah-masalahnya itu di mana. Setelah itu lanjut ke tahap selanjutnya di define. Jadi define ini perumusan masalah. Jadi teman-teman ini dari tadi empati. Jadi dari segala bentuk informasi yang dikumpulkan teman-teman tadi diolah. Nah, di sini masuk ke berpikir kritis. Jadi teman-teman harus bisa merumuskan permasalahan dengan tepat dan tajam agar nanti teman-teman juga bisa mencari solusinya dengan gampang dan gimana ya, biar lebih enak cari solusinya ketika permasalahan inti ini sudah ketemu. Nah, ketika permasalahan ini sudah ketemu, kembali lagi ke tahap identity. Jadi tahap identity ini tahap pencarian solusi. Nah, kembali lagi ke menggunakan pola pikir creative thinking. Jadi teman-teman harus berimajinasi nih, mencari beragam kemungkinan solusi yang ada. Jadi segala bentuk solusi sekiranya, oh ini bisa menyelesaikan, ini bisa menyelesaikan, dicari semuanya, diruntut, ditulis mungkin ya. Kalau saya sendiri sih biasanya saya tulis, saya runtutin kemungkinan solusi apa saja yang bakal bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah kita rumuskan tadi di tahap define. Nah, ketika semua beragam solusi ini sudah ketemu, lalu kita gunakan lagi nih pola pikir kritis kita untuk mengevaluasi dan memilih ide atau solusi terbaik. Nah, pada dasarnya design thinking ini bersifat dinamis, nggak paten. Jadi bisa bolak-balik sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman nanti. Jadi teman-teman ini harus bisa bersiap tuh, beralih dari critical thinking ke creative thinking, begitupun sebaliknya. Jadi inti dari design thinking ini ya di proses di kerangka berpikir ini. Jadi ada 3 tahap. Eksplor informasi, setelah itu merumuskan masalah, dan setelah itu cari penyelesaiannya. Nah, dengan penjelasan saya tadi, saya harap teman-teman bisa melihat nih betapa menariknya design thinking dalam mengintegrasikan creative thinking dan juga critical thinking dalam satu kerangka berpikir agar bisa berpikir menjadi optimal. Dan harapan saya di sini sih semoga teman-teman jadi nggak sabar ya untuk mengimplementasikan design thinking ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada terdekat dulu, yang ada di angkatan kalian. Next. Nah, mungkin itu aja sih dari saya, mungkin simpel aja, nggak lama-lama ya. Monggo Gilang. Mungkin terima kasih Mas Arsi sebelumnya. Materinya sangat baik ya, sangat singkat, sangat mudah dipahami dan sangat jelas. Mungkin perlu dijelaskan Mas perihal apa sih kira-kira konsep critical thinking itu, bagaimana kita memposisikan waktu yang tepat saat kita melakukan cara berpikir kritis, atau di mana tempat-tempat yang seharusnya kita menerapkan berpikir kritis. Mungkin ada beberapa pertanyaan seperti itu Mas kalau dari saya Mas. Ini sih, di mana tempatnya ya, dimanapun tempatnya, ketika teman-teman ada permasalahan. Jadi intinya ada di konsep, jadi 3 konsep tadi, di empathize, define dan juga ideate. Jadi empathize ini menunjukkan rasa empati kita terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita nih. Jadi secara nggak langsung kita bakal menggali informasi yang ada. Misal ada permasalahan A, jadi kita nggak secara sadar dan secara tidak sadar kita jadi menggali informasi banyak-banyaknya. Setelah itu ke tahap ideate, merumuskan permasalahan, dan setelah itu mencari solusinya. Sebenarnya intinya di 3 poin ini, menggunakan empati, terus merumuskan masalahnya, dan juga mencari solusinya. Gitu Gilang. Ya oke Mas Arsi, terima kasih jawabannya sangat jelas. Mungkin itu beberapa pertanyaan dari saya. Mungkin sekarang langsung masuk ke sesi tanya jawab peserta ya Mas ya. Mungkin Ya, kita berikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada peserta. Dipersilakan untuk menanyakan secara detail apa saja yang belum dipahami atau ada
studi kasus atau kayak gimana, bebas. Mungkin bagi yang ingin bertanya bisa raise hand dan juga mengetikkan interupsi di kolom komentar. Dipersilahkan. Ya mungkin dua pertanyaan aja ya. Soalnya juga saya buru-buru mau ada acara. Iya mas. Ya gimana rekan-rekan? Apakah ada pertanyaan atau ada yang masih dibingungkan perihal critical thinking ini sendiri? Oke, peserta atas nama Algonza mungkin bisa on mic dan persilahkan pertanyaannya. Baik Kak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya ingin bertanya Kak, apakah critical thinking ini ada hubungannya dengan berpikir jernih terlebih dahulu, kita menenangkan diri terlebih dahulu, lalu kita berpikir kritis gitu Kak. Lalu pertanyaan saya yang selanjutnya, adakah tips ataupun trik dalam berpikir kritis atau critical thinking ini dalam situasi mendesak? Contohnya, mungkin kita ini ingin mendapat suatu ide tapi kita nggak menemukan ide-ide yang baru. Lalu mungkin contoh lainnya itu deadline tugas mungkin Kak. Ya itu aja Kak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya saya jawab deh. Jadi gimana caranya biar kita tips-tips biar bisa berpikir kritis kayak gitu ya. Dalam studi kasus mungkin dari deadline tugas yang ada di perkuliahan. Ya kayak gitu ya Algonza. Iya Kak, sama misalnya kita mau nyari ide yang baru tapi belum dapat ide-ide, kan harus berpikir. Oke, saya jawab ya. Sebenarnya bagaimana sih cara kita berpikir kritis ini biar gimana caranya kita mencari ide-ide baru. Jadi kembali lagi kita di sini ini memang krusial ya. Dan juga sebelum itu berpikir kritis ini nggak bisa semata-mata, nggak bisa langsung misalnya hari ini baru dapat materi langsung kita terapkan langsung kita bisa berpikir kritis, nggak bisa. Jadi berpikir kritis ini bisa dilakukan ketika kita sering menggunakannya. Semakin sering kita menggunakannya, maka semakin mudah pula kita dapat menerapkannya ke permasalahan-permasalahan yang ada. Terus menjawab pertanyaan selanjutnya, perihal kita ingin menemukan ide tapi ide ini nggak keluar-keluar. Jadi gini sih, kita kan sebagai manusianya kan kita ini makhluk sosial dan nggak mungkin selamanya permasalahan ini bisa kita selesaikan. Nah di sini kalau permasalahan di perkuliahan ya kan teman-teman dan Algonza kan juga ada teman sekelas. Bukalah diskusi sama teman-teman sekelasnya. Di situ juga bisa dalam diskusi itu sendiri bisa membuat gimana ya, membuka pemikiran dan bakal ketika dalam diskusi nanti kan ada nggak cuma hanya ada satu kepala. Jadi ada 10 bakal puluhan kepala yang ada di situ dan setiap kepala pasti milikinya ide masing-masing. Jadi semakin banyak kepala untuk membantu berpikir, maka semakin banyak pula ide yang bakal keluar. Kayak gitu. Mungkin bisa menjawab ya. Iya Kak, bisa. Jadi kita harus membuka pikiran lagi ke orang-orang lain, ke teman-teman. Iya. Lebih ke bersosialisasi sama teman-teman aja sih. Iya Kak, ya. Terima kasih Kak. Yuk. Oke, terima kasih penanya pertama. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Atas nama peserta Wildan, dipersilahkan untuk on mic dan memflorkan pertanyaan. Iya Kak, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wan Firdaus dari kelompok 3 Centos. Izin bertanya Kak ke Mas Arsy. Untuk creative thinking sendiri, untuk critical thinking, di situ kan ada ciri-cirinya. Nah, di situ juga ada ciri-ciri orang kreatif, creative thinking juga. Nah, menurut Kakak itu dari critical thinking itu sendiri, apakah kita kritik dulu atau kreatif dulu? Atau kita kan di critical thinking ada unsur yang ciri-cirinya harus kreatif juga, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, lalu dianalisiskan dari informasi tersebut faktanya, terus dirumuskan dan mencari keputusan dengan benar berdasarkan fakta. Jadi untuk kreatif dan kritikal itu lebih dulu mana Kak?
Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya. Jadi duluan mana? Sebenarnya bukan masalah duluan mana yang dulu, mana yang lebih dulu. Jadi di dalam konsep design thinking ini eh, kreatif dan kritikal ini saling berdampingan ya. Jadi bentar ya. Oh, saya ulangi lagi. Jadi kreatif dulu atau kritikal dulu. Jadi di konsep berpikir design thinking ini kritikal dan kreatif ini berjalan berdampingan. Jadi berintegritas. Jadi saling berjalan sama-sama. Jadi ketika nanti dalam pemikiran itu, jadi secara nggak langsung dalam tahap empatis ini juga dituntut juga menggunakan kreatif dan juga kritikal. Begitupun dalam ide dan juga mencari solusi. Jadi saling berhubungan kedua pemikiran ini, kritikal dan juga kreatif. Jadi kayak gitu, Yulidan. Jawab ya. Apa kurang puas nih jawabannya? Maksud saya gini Kak, kayak kita kan dikasih sebuah masalah atau permasalahan ya. Nah itu kita itu dituntut dari kritikalnya itu kan ada unsur di kreatifnya. Jadi kita itu menselaraskan antara kreatif sama kritikal gitu Kak ya. Ya, Untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Iya. Oke. Benar. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Ya oke. Terima kasih sebelumnya penanyanya dan juga Mas Arsi. Dikarenakan Mas Arsi masih ada agenda lanjutan ya, ada agenda lain yang dimana berhalangan untuk mengikuti sampai akhir ya, Mas Arsi ya. Terima kasih Mas Arsi sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi perihal critical thinking. Izin menyampaikan sedikit kesimpulan Mas. Bahwasanya critical thinking ini merupakan maksud saya critical thinking merupakan pola berpikir kritis di mana kita harus memiliki beberapa inti pemikiran di sana seperti critical thinking itu sendiri, lalu creative thinking dan design thinking. Dengan critical thinking kita dapat mempertimbangkan banyak perspektif, menganalisa dan juga mengevaluasi. Lalu dengan creative thinking kita bisa mempertimbangkan banyak kemungkinan, mengandalkan intuisi, lalu juga kita bisa mendapatkan ide baru. Lalu ada design thinking atau ideasi, di mana kita dapat mengimajinasikan beragam kemungkinan solusi dan juga kita dapat evaluasi kiranya dari ide atau gagasan tersebut apa saja yang terbaik. Nah, mungkin kurang lebih singkat perihal materi critical thinking dari Mas Arsi. Dari kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih Mas Arsi sekali lagi. Monggo Mas Arsi kalau semisal ada sepatah dua patah kata untuk rekan-rekan angkatan 20 dipersilahkan sebelum ditutup. Ini terima kasih ya atas kesempatan buat teman-teman sudah mempercayakan saya buat ngisi materi di critical thinking ini. Sebelumnya saya terima kasih sebanyak-banyak buat teman-teman dari U20 yang sudah menyempatkan waktunya buat mendengarkan saya menjelaskan materi tadi. Sebelumnya saya juga minta maaf sebanyak-banyak bila ada salah kata, salah perbuatan. Sebelumnya mau saya tanya ke panitia ya. Ini waktu saya sebenarnya jam berapa ya? Ya, gimana Mas Arsi? Waktu saya sampai jam berapa sebenarnya? Oh iya, sudah bisa kalau ada agenda lain bisa diakhiri Mas. Ini itu aja ya. Sebelumnya terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata, salah perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arsi sebesar-besarnya atas waktu yang sudah diluangkan untuk mengisi materi perihal critical thinking di acara LKMM Prabudi kali ini. Mungkin langsung saya kembalikan ke MC. Kepada Prima, saya persilakan. Recording in progress.
Baik, terima kasih kami sampaikan kepada pemateri Mas Arsy Akbar dan juga Gilang selaku moderator yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami dan juga teman-teman sekalian. Mohon maaf sebelumnya karena tadi ada kendala secara teknis di mana tadi mati untuk kameranya karena ada kendala di sini dan ada kekurangan juga ya perihal fasilitas dan lain-lain. Selanjutnya kita akan lanjut ke agenda selanjutnya yaitu FGD 2 atau Forum Group Discussion, di mana teman-teman nanti di sini akan berdiskusi dan juga berlatih mengimplementasikan apa yang sudah berlatih untuk berdebat maupun berargumentasi. Di sini teman-teman akan dibagi menjadi 4 kelompok atau 4 mosi atau 4 kubu. Yang dimana cara pembagiannya adalah dengan 2 nim terakhir dibagi 4. Lalu sisa baginya itu ditambah 1. Misalnya 21 bagi 4 dengan sisa itu 21 bagi 4 itu sama dengan 5. Dengan sisa 1. Jadi sisanya tadi 1 itu ditambah dengan 1 maka hasilnya 2 sehingga teman-teman akan masuk ke kelompok 2. Bagaimana teman-teman? Apakah bisa dipahami? Mungkin ada yang belum paham dari teman-teman. Saya jelaskan lagi ya. Jadi 2 nim terakhir dibagi 4. Lalu sisanya itu ditambah 1. Nah, setelah ditambah 1 itulah nomor kelompok kalian. Misal 21 dibagi 4 itu sama dengan 5. Sisanya 1. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka kalian masuk ke kelompok 2. Seperti itu. Begitu. Jadi teman-teman ini adalah bagi yang belum tahu ini adalah cara teman angkatan 2020 dalam membagi kelompok sehingga kami kembalikan lagi, kami gunakan lagi metode ini kepada teman-teman 2020. Mungkin ada interupsi dari Muhammad Rizky. Ya, maaf, tadi sudah jelas, Kak. Sudah jelas, Kak. Ya, baik. Jadi mungkin tadi sebelumnya ketika dalam materi critical thinking teman-teman banyak sekali antusiasnya, tapi mohon maaf karena ada waktu juga, ada keterbatasan waktu, jadi teman-teman tidak berkesempatan. Maka sekaranglah waktunya teman-teman untuk memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang sudah diberikan oleh panitia untuk bertanya dan juga berargumen dan juga melemparkan pendapat. Mungkin teman-teman sekali lagi saya ingatkan untuk pembagian kelompoknya, jadi 2 nim terakhir teman-teman dibagi 4. Lalu sisanya misalnya 0 ataupun berapapun ditambah 1, maka teman-teman akan masuk 1. Baik teman-teman, bisa dipahami? Teman-teman bisa dipahami, mungkin teman-teman bisa dilaksanakan mulai untuk menghitung 2 nim terakhir teman-teman dibagi 4 lalu sisanya ditambah 1. Seperti tadi contohnya 21 bagi 4 paling mendekati adalah 20. Lalu sisanya ada 1 ditambah dengan 1, maka hasil tersebut adalah nomor kelompok teman-teman untuk kubu. Jadi sini akan ada 4 kelompok, 1, 2, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ada interupsi dari Satria Duta. Dipersilahkan. Oh iya Mas, saya mau bertanya. NIM saya belakangnya 00 Mas. Itu gimana? Baik, untuk teman-teman yang di bawah angka 4 akan langsung otomatis masuk ke kelompok 1. Seperti yang 00 ini, karena ditambah 1. Jadi dihitung dulu
Jadi 00 dibagi 4 hasilnya 0. Itu nggak bisa. Maka ditambah 1 maka 1 hasil 1. Maka untuk saudara Satria Duta akan masuk ke kelompok 1. Baik Mas, makasih. Baik, apakah bisa dipahami? Sudah paham Mas. Baik, ada yang masih kebingungan? Baik, dari panitia akan mempermudah teman-teman untuk masuk ke dalam kelompoknya. Jadi teman-teman yang masih kebingungan silakan berkumpul dulu dengan kelompoknya. Seperti tadi cara pembagiannya, silakan yang hasilnya masih belum menemukan silakan dihitung dulu NIM terakhirnya, lalu dibagi 4, lalu sisanya ditambah 1, maka itu akan menjadi kelompoknya teman-teman. Untuk mengecek apakah teman-teman sudah bisa menghitung, mohon maaf, apakah teman-teman sudah menemukan kelompoknya, maka kami akan membuat breakout room. Silakan teman-teman masuk ke breakout room tersebut. Jikalau kami sudah menghitung dan sudah menemukan bahwa saya semua teman-teman sudah menemukan kelompoknya, maka kami akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Jika teman-teman yang masih belum masuk ke breakout room, maka PJ dan juga panitia akan menindaklanjuti teman-teman. Bagi pihak-pihak yang masih belum masuk ke breakout room, terutama untuk peserta, nanti akan ditindaklanjuti oleh PJ dan juga panitia.